Shalom, haleluya. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur di mana pagi yang indah ini, bulan yang baru, sekali lagi kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, dan yang ada di mana-mana. Saat ini kita percaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi pagi hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah Engkau berikan, di mana kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami, urapi kami, agar kami dapat merenungkan firman Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, berbicara, berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus," kata firman Tuhan. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat, merenungkan tema yang cukup sederhana, yaitu hidup yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda akhir zaman sudah kelihatan, ya, dan membuatkan kita mungkin merasa bahwa hidup ini ya sudah semakin singkat, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu tanda akhir zaman yang dapat kita lihat di dalam dunia hari ini dengan masa-masa yang sukar. Ya, maksudnya datang masa-masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayatnya kita dapat melihat di sana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah hal ini sudah kita alami? 2 tahun yang sebelum ini kita mengalami penularan COVID-19, dan kita mengalami kesukaran yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Banyak kehidupan yang berubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa yang sukar hari ini membuatkan hidup kita berubah. Banyak perubahan. Tetapi di dalam kehidupan kita, untuk menjadi orang Kristen yang tetap setia di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam bijaksana, mengatur, ya, mengurus hidup kita. Kita melihat di dalam pembacaan kita sebentar tadi, yaitu yang pertama,
di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 kita memperhatikan di sini, yaitu sebagai orang percaya yang hidup bijaksana, kita harus memperhatikan dengan saksama kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini tetap mengandalkan Kristus di saat mengalami proses atau di saat mengalami ujian, atau sebaliknya. Nah, kehidupan manusia hari ini banyak orang yang lebih suka memperhatikan orang lain, ya, memperhatikan rumah tangga orang lain, ya, memperhatikan kesalahan orang lain, ya, memperhatikan kekurangan orang lain, dan daripada kekurangan-kekurangan itulah timbul kesalahan, ya, di dalam diri sendiri. Karena kita selalu melihat kekurangan, kesalahan orang lain. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, di mana Yesus mengingatkan kita, di mana janganlah kita menjadi orang yang munafik, yang lebih melihat, ya, kekurangan orang lain daripada kekurangan atau kesalahan diri sendiri. Di dalam Matius 7 ayat yang ketiga berkata kepada kita, ya, di mana jangankan balok, ya, kotoran mata saja seringkali tidak kita lihat, ya, di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab atau Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kehidupan kita dengan saksama, ya. Jangan hanya kita dapat melihat kesalahan orang lain, tetapi kesalahan kita tidak nampak, kita tidak lihat. Jadi bagaimana pikiran kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita, baik atau tidak. Kalau kita hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi kesalahan kita tidak melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah bijaksana di dalam kehidupan bersama, ya, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita, ya. Jangan kita melihat kesalahan orang lain, tetapi lihatlah kesalahan diri sendiri dan perbaiki dia. Yang kedua, kita melihat di dalam kehidupan kita orang percaya yang memiliki kebijaksanaan, hidup bijaksana di dalam Tuhan, ialah mereka yang siap dibentuk. Di dalam ayat 15 juga kita baca sebentar tadi. Firman Tuhan berkata, di mana janganlah seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Di mana orang bebal adalah orang yang tidak mau berubah di dalam kehidupannya. Orang arif adalah orang yang mau belajar dari kesalahannya, ya, di dalam kehidupannya. Kalau mungkin dia merasa dia berdosa, dia akan tetap datang kepada Tuhan, siap untuk dibentuk. Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, justru kita harus berterima kasih, karena itu adalah tanda cinta Tuhan kepada kehidupan kita. Kalau kita salah dan dibiarkan oleh Tuhan, justru Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap mengangkat kita, walaupun kita ini adalah orang-orang berdosa. Dia tetap menjadikan kita anak-anaknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ingatlah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan selalu mendidik kita, mendisiplinkan kita. Kita dapat melihat contoh yang paling dekat, ya, di dalam kehidupan kita. Ketika orang tua kita mendidik kita, mengajar kita, ya, mungkin di dalam didikan mereka itu sedikit menyakitkan dan mendisiplinkan kita, ya. Tetapi
itu semua untuk kebaikan kita, anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kata firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3:16. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur karena hidup kita ini, kita masih memiliki kehidupan yang tetap bijaksana di dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang menjaga dan memberi kita pikiran yang baik. Ya, walaupun berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19 hari ini, tetapi kita tetap ada kebijaksanaan mengurus hidup, mengurus pribadi kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, karena hari ini kita masih tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur firman Tuhan yang terus mengajar kita, mendidik kita untuk tetap dewasa di dalam Kristus. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, apapun pergumulan anak-anak-Mu saat ini, tetap Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Memberkati mereka, memberi mereka kehidupan yang bijaksana di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami pelajari sebentar tadi. Ya Tuhan, kiranya firman itu mengajar kami, mendidik kami, mengubah hidup kami, membentuk hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Kristus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.